Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Ulas Tips Cantik. Nah Tribuners, Ulas Tips Cantik hari ini agak berbeda karena kan biasa kita sama dokter kecantikan. Nah hari ini dengan MUA atau biasa yang disebut dengan makeup artist. Nah MUA yang saya hadirkan hari ini adalah Mbak Martavia. Halo Mbak. Hai, apa kabar Mbak? Baik. Udah lama nggak jumpa, sekalian jumpa kita langsung Zoom gini ya. Iya, setahun kayaknya Mbak ya kita nggak ketemu ya. Gimana baik semuanya sehat? Iya, sehat. Mbak sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat sekarang. Oke, oke. Iya. Mbak di studio apa di rumah? Kebetulan aku lagi di rumah, karena tadi mau ke studio, nggak sempet, jadi kita di rumah aja. Mm-mm. Iya. Nah Mbak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak soal make up. Boleh, Nah, boleh banget. tapi untuk make up yang pemula ya Mbak ya. Orang yang Oke. mungkin belum bisa make up sama sekali atau make up yang masih ngeraba-raba gitu. Mm-mm. Nah Mbak, eh, Hmm, sebelum kita ngobrol soal make up pemula Mbak, kalau menurut Mbak make up ya. itu penting nggak sih Mbak? Penting banget karena makeup itu lebih menampilkan atau menonjolkan inner beauty sih menurut aku gitu. Karena sebenarnya sih makeup nggak perlu medok, nggak perlu tebel-tebel, tapi setidaknya lebih ke penampilan kan, karena orang biasanya menilai dari penampilan duluan gitu, Iya. baru yang lainnya. Makanya kenapa bukan wajib sih buat wanita sih sebenarnya, mempercantik diri tuh wajib, apalagi kalau udah berkeluarga kan buat suami gitu. Karena memang yang istilahnya cantik kan lebih enak dipandang, benar nggak? Iya. Oke. Nah, Mbak, kalau orang untuk belajar make up itu tuh sulit nggak, Mbak? Sebenarnya nggak sulit sih, tapi tergantung dari kitanya. Kadang kan butuh teknik kalau makeup itu. Jadi memang sekarang tuh udah banyak banget media yang menampilkan untuk gimana caranya kita bisa make up. Belajar make up dari media sosial, dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, banyak sekarang. Jadi udah gampang banget kalau mau belajar make up buat diri sendiri. Gitu sih. Mm-mm. Yang penting niat dulu ya, Mbak ya. Betul, yang penting niat dulu. Kadang kan sebenarnya bukan niat aja, kadang kan, bawaan males. Males, udah keluar pakai lipstick aja, pakai ini aja. Udah yang penting enak gitu. Apalagi sekarang udah pakai masker doang, cuman kelihatan mata doang kan. Gitu. Jadi orang makin males untuk menjaga itu tadi. Jadi menurut aku sih walaupun pakai masker tetap sih harus mempercantik diri buat enak dilihat aja gitu kan. Mm-mm. Iya, paling nggak untuk dilihat diri sendiri lah, Mbak ya. Betul. Biar lebih fresh gitu. Iya. Tadi Mbak ngomong ya Mbak, kalau belajar make up itu tuh bisa dari media sosial, dari YouTube, dari mana-mana gitu bisa ya Mbak ya? Bisa banget, karena udah banyak banget sekarang beauty blogger yang gimana caranya mereka itu buat konten, apalagi dalam keadaan kayak begini kan, makeup lagi agak berkurang karena pandemik, jadi mereka lebih menampilkan diri di media sosial itu tadi sih. Jadi banyak banget deh tempat buat kita untuk belajar, nggak harus belajar langsung sama MUA-nya, tapi kalaupun memang niat, dimanapun tempat, apalagi media sosial tuh udah banyak beauty blogger yang bikin tutorial, itu bagus banget kalau kita hayatin terus langsung dipraktekin. Iya. Mbak nggak bikin tutorial Mbak? Kebetulan aku udah ada YouTube channel, cuman karena memang lagi kondisi kayak gini, jadi agak apa ya, maksudnya nanti dulu lah gitu kan. Memang YouTube tuh harus ini sih, harus konsisten. Cuman agak susah gitu loh kalau misalnya mau gerakin pengen buat tutorial ini itu, seminggunya kan harus minimal 4 video gitu kan, tuh agak lumayan repot. Tapi aku udah ada YouTube channel. Aku udah berbagi dari makeup flawless, self makeup, terus makeup untuk party, itu semua ada di YouTube channel aku. Iya. Nah kalau dari Mbak Marta sendiri ya, ini dari Mbak Marta, kan Mbak Marta kan juga beauty blogger tuh. Oke. Nah langkah pertama untuk pemula ini Mbak, untuk pemula ini yang baru belajar makeup ini, langkah pertama yang harus dilakukan itu apa Mbak?
Langkah pertama itu lebih ke ini sih, tahu tahu jenis kulit kita. Karena kan terkadang jangan sampai pas saat kita lagi breakout, kan ada saatnya nih kulit kita lagi breakout, tapi kita tutupin dengan foundation atau makeup tebal, itu salah banget. Justru kita harus perbaikin kulit wajahnya dulu pakai skincare itu tadi, perawatan. Setelah sekiranya udah bersih dan tinggal bekas-bekas jerawatnya aja, baru boleh istilahnya ditutup dengan make up tipis-tipis gitu. Kalau untuk diri sendiri ya. Iya. Hmm. Nah, itu Mbak, kalau selain itu harus tahu ini nggak Mbak, jenis kulitnya nggak Mbak? Ya harus tahu. Nah, yang bikin kita tahu atau enggaknya itu kan kita yang sehari-hari nih, misalnya tahu kulit kita itu cenderung kering apa berminyak. Nah, dari situ kita tentuin dari skincare-nya. Habis dari skincare baru kita tentuin untuk make up yang cocok buat kita tuh apa. Karena kan terkadang make up semakin siang ada yang semakin bagus nyatu sama kulit. Ada yang semakin malah dempul-dempul. Nah, itu yang harus tahu untuk diri kita sendiri sih sebenarnya. Oh, Gitu. kalau mau tahu kayak gitu mah ya harus banyak konsul ya kayak gitu mah ya. Betul, konsulnya sama dokter bukan sama MUA konsul makeup aja. Kalau jenis kulit mama dokter. Iya. Nah, terus Mbak, udah kalau itu sudah beres, langkah selanjutnya itu tuh gimana itu Mbak? Apa kita perlu cari-cari make upnya, Nah, alat make upnya gitu? iya dong, itu pasti. Jadi biasanya kalau untuk makeup diri sendiri, kalau untuk hari-hari nih, kalau hari-hari kalau pakai foundation menurut aku sih terlalu berat. Tapi kalau misalnya foundationnya tipis nggak masalah sih. Cuman aku lebih menyarankan pakai BB cushion aja atau BB cream. Itu sejenis foundation, tapi foundationnya itu tipis dan ringan di kulit. Jadi nggak gampang untuk nimbulin jerawat atau beruntusan lagi gitu. Apalagi kalau kulitnya cenderung berminyak, lebih baik sih hindarin pemakaian foundation yang tebal. Itu sih Mbak. Kalau untuk bedak sendiri paling lebih ke ini aja, apa ya, warna kulit aja sih, nyesuaiin warna kulit satu tingkat di atas warna kulit gitu. Nggak boleh terlalu putih atau kita kulitnya udah putih terus pengennya warna gelap banget gitu, nggak. Jadi lama-lama dia takutnya nggak nyatu sama kulit warnanya. Nah itu, iya. Kalau aku sih dulu kalau nggak salah aku pernah diajarin kalau milih bedak itu dicocokin di sini ya Mbak ya, iya nggak sih? Sebenarnya warna kulit telapak sama wajah beda sih Mbak. Malah berarti nggak Biasanya. gitu ya. Iya, beda sih. Jadi memang apa ya? Kalau di kulit tuh terkadang cenderung lebih gelap. Soalnya kan lebih terbuka kan, apalagi kalau misalnya kita outdoor di luar gitu kan. Jadi kan langsung ke telapak tangan pasti. Nah, kalau udah wajah pakai skincare biasanya lebih fresh terus lebih cerah sih biasanya. Nah, itu sih aku nganjurin kalau misalnya kuning langsat lebih cari warna-warna natural, warna-warna yang nggak terlalu gelap, karena kan dia biar naikin warna kulitnya gitu kan, tone-nya. Tapi nggak terlalu putih juga, karena kalau terlalu putih untuk kulit yang kuning langsat kayak aku itu nantinya siangnya tuh bisa jadi abu-abu gitu warna kulitnya. Jadi kan aneh gitu kan. Nah terus Mbak, selain bedak, terus yang alat makeup lain itu milihnya itu tuh gimana Mbak? Kan kadang kan ada yang harus milih warna apa gitu. Untuk apa nih pemilihan warnanya? Blush on, eyeshadow, semua. Semua lah. Jadi kalau sekarang ini lagi namanya makeup flawless, lagi musim makeup warnanya ala-ala Korean look. Jadi lebih ke fresh gitu, warna orange atau warna peach. Nah, itu sih yang orang lebih nyari itu warna itu sekarang. Jadi dari blush on peach, eyeshadow-nya peach atau orange. Jadi nggak coklat kayak dulu loh Mbak. Kalau coklat itu kalau untuk self makeup dia looknya jadi kayak medok aja gitu. Ya kalau untuk kerja, kalau biar tampilan lebih fresh, paling nyari warna-warna muda kayak gitu. Cuman pinknya jangan terlalu pink. Makanya lebih di tengah-tengah warna peach gitu, orange pink gitu. Warna peach itu apa Mbak? Apa blush on-nya atau eyeshadow-nya?
Blush on, eyeshadow. Kalau bisa blush on sama eyeshadow disamain aja warnanya. Jadi fresh gitu semuanya. Jangan warnanya ini pink atau coklat, terus ininya peach atau orange gitu. Kalau aku sih biasanya tips aku biar simple untuk diri sendiri, blush on itu aku pakein di eyeshadow. Gitu aja sih. Simple. Jadi nggak makan waktu kan, terus nggak makan banyak banget makeup yang mau aku pakai. Udah blush on, dari blush on warna peach itu aku taruh aja di sini gitu kan. Terus highlighter itu kan biasanya buat ke pipi-pipi. Cuman kalau aku memang tipe kulitnya berminyak, jadi lebih ketaruh di bagian hidung aja, biar lebih kebentuk aja kan. Terus aku taruh aja di sini juga dihiasin. Jadi warnanya kan agak glitter-glitter dari highlighter itu tadi. Irit kan? Benar, baru aku mau ngomong. Iya. Ini ngajarin irit ya, jadi nggak usah betul. Dibahas on aja gitu. Nah kalau untuk lipstick Mbak, apa harus disamain sekalian gitu warna? Kalau untuk lipstick sih biasanya ini ngikutin warna kulit wajah sih Mbak. Kadangan ada orang yang suka warna nude, kadangan ada yang suka warna peach atau pink atau merah gitu, atau ada yang suka cuman pakai lip tint. Nah itu biasanya tergantung dari kita sih kalau itu. Ngerasa cocoknya biasanya hari-hari pakai apa gitu. Nah ini kan kita lagi ngomongin makeup flawless ya Mbak ya. Kalau untuk makeup flawless itu lipstiknya warna apa Mbak? Kalau makeup flawless sih lebih cenderung menurut aku warna ombre. Jadi kayak nude, di dalamnya itu ada warna agak kemerahan sedikit gitu. Jadi ombre kan. Jadi walaupun dia nude nggak terlalu over, terus dalamnya ada merah-merah buat bikin fresh gitu. Iya, nah itu tapi masalahnya orang tuh kadang kesulitan Mbak untuk buat ombre. Sebenarnya gampang sih, karena udah banyak banget tutorial di YouTube, tinggal dilihat aja gimana sih cara buat ombre lip gitu. Sebenarnya sih gampang, cuman 2 lipstick warna nude sama warna merah gitu aja. Jadi kan kadang luar merah dalam ya. Warna nude dulu kan, kadang kalau misalnya orang pakai warna nude atau warnanya agak kecoklatan kan pucat. Kecuali kalau muka-muka memang sudah kulitnya udah putih gitu kan, dia lebih fresh. Tapi kalau yang kuning langsat dia lebih pucat lama-lama. Jadi kalau misalnya dia pun mau pakai warna merah atau pink kan terlalu kayaknya menor jatuhnya, atau terlalu warnanya over banget. Jadi ya ombre itulah ininya. Taruh bagian dalam. Dalam ya. Nah perlu nggak Mbak pakai eyeliner atau maskara Mbak, sama maskara? Perlu sih menurut aku, karena kalau misalnya eyeliner nggak mesti. Cuman kalau biasanya dia udah biasa pakai eyeliner, kadang kan orang itu agak sulit sih pakai eyeliner itu susah loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya susah pakai eyeliner yang spidol, aku lebih menyarankan pakai yang pensil. Karena kan kalau mata sendiri beda tuh, gini-gini kan. Nah kalau misalnya pakai yang spidol itu kan dia cair. Kalau belepotan agak sulit benerinnya. Nah jadi kalau pensil kan dia lebih agak gini, kita tahu sambil meraba-raba gitu. Jadi nggak melebar kemana-mana sih. Menurut aku lebih, kalau untuk pemula pensil aja dulu gitu. Tapi kalau untuk maskara, biasanya sekarang udah pada pakai eyelash ya, termasuk aku. Jadi nggak nyari yang gampang, jarang pakai maskara. Jadi karena kan biar bangun tidur tetap cetar kan. Nah sekarang tuh udah banyak banget tempat yang buka untuk pemasangan eyelash itu tadi gitu. Tapi kalau yang biasa pakai maskara pun ya dipakai lebih bagus. Cuman kalau udah pakai eyeliner kayaknya agak nggak usah pakai maskara menurut aku, karena nggak kelihatan. Iya, ketutup sama eyeliner. Nah nih Mbak ya, tadi kan memang sih kata Mbak kan kalau pemula itu kan kesulitan pakai eyeliner. Nah itu tuh gimana Mbak makanya? Itu apakah dari dalam keluar, apa dari luar ke dalam? Sebenarnya kalau makeup itu senyaman mungkin ya. Kan kadang kita ada yang kidal dari kiri dulu ke depan atau dari depan dulu ke sini. Yang penting dia tuh tekniknya sama, intinya ditarik. Ya, karena kan kalau diginiin dia kadang kan kita nggak tahu nih ada kulit di sini yang suka goyang-goyang. Nah itu yang bisa bikin istilahnya
eyelinernya itu nggak fokus lurus gitu. Jadi ditarik, terus dari depan boleh, dari depan belakang boleh, dibentuk dulu wings liner atau gimana, baru tarik ke depan. Kalau misalnya pakai yang pensil, dia tinggal di ini aja. Kalau yang nggak kena warna hitamnya, tinggal dirapihin gitu. Iya, tapi memang yang perlu belajar ya, sulit karena kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu belajar, tapi perlu dipraktekin. Bener kan? Kalau nggak praktek cuma belajar ngeliat YouTube, yakin deh nggak akan bisa-bisa. Iya. Gitu. Nah untuk alis Mbak, nah ini salah satu yang PR lagi Mbak ya. Gimana nih Mbak, dari Mbak Marta ini caranya belajar membuat alis? Nah, sebenarnya alis tuh banyak banget macamnya. Kalau misalnya ada alis yang udah tebal bulunya, menurut aku, kayak aku nih sekarang, aku lagi malas banget nih bentuk-bentuk alis. Jadi aku pakai maskara alis sekarang. Nah, maskara alis dari Maybelline itu tinggal dimaskarin aja ke atas tuh. Jadi dia udah ngebentuk sendiri gitu. Warnanya pun warna hitam gitu kan. Jadi natural warna bulu gitu loh, Mbak. Terus kalau misalnya yang mau belajar pakai alis, biasanya aku lebih menyarankan cari pensil alis itu warnanya coklat. Jangan merah kayak Viva, atau jangan terlalu coklat gelap, atau jangan terlalu hitam gitu. Nah, habis itu diisinya pun dia nggak boleh sampai depan, biar nggak kotak dari depan sampai belakang gitu loh. Jadi depannya itu tinggal diarsir aja. Gitu. Iya. Cuman gini, sebenarnya bikin enggak terus aja Mbak. Nggak, cuman kadang orang bikin sulit, Mbak kok aku nggak bisa ya pakai alis, ya karena kan kadang tulang alis kita kanan sama kiri beda. Nah itu yang PR-nya buat nyamain alis kanan sama kiri. Iya. Nah itu tadi tuh yang mau aku mau aku tanyain gitu kan, ada masalahnya tuh kan kadang tebal sebelah, panjang sebelah. Itu ada nggak sih Mbak tipsnya tuh biar bisa gitu? Tips biar panjang sebelah ini sebelah gitu. Enggak, ada banget. Panjang sama gitu. Oh, panjang sama. Oke. Jadi sebenarnya itu teknik dari pensil alisnya itu kan ada. Aku pernah ya waktu itu setiap ngajarin murid aku, biasanya mereka pakai pensil alis itu dibentuk dari ini hidung. Tekniknya. Jadi kalau misalnya ada pensil alis tuh ini depannya nih sama nih. Jadi segini. Ini kan ini ada ini kita ya. Kuping hidung, terus di sini garis depannya sama dua-duanya biar sama rata. Terus di bagian ujung sini juga saat mau bentuk siku. Nah, ini juga diukur pakai pensil alis itu tadi. Panjangnya pun sama. Panjangnya bukan dari sini tapi dari sini kalau panjangnya. Jadi biar sama rata gitu. Dan perlunya concealer untuk nyamain kanan kiri juga itu perlu. Tahu concealer itu yang kayak foundation tapi tipis, dia untuk ngerapihin aja sih, untuk mempertegas alis. Ya tapi memang harus dipraktekin ya. Kalau nggak dipraktekin ya nggak bisa ya. Betul. Jadi kalau kita cuma ngasih materi, terus ngasih cara-cara di YouTube atau di manapun, tapi kalau nggak dipraktekin agak sulit. Iya. Nah cuma satu lagi Mbak, itu yang masalah yang sering dihadapi sama pemula itu makeupnya tuh berantakan, terlalu ketebelan gitu. Nah sebenarnya ini sih Mbak, kalau self makeup itu harusnya lebih gampang karena dia tahu porsi untuk diri kita sendiri gitu loh. Palingan hindarin untuk pemakaian shading terlalu berlebihan. Terus pemakaian bedak yang terlalu keputihan itu lebih dihindarin di situ aja sih. Jadi biar tetap kelihatan flawless gitu. Iya. Nah Mbak, untuk menghindari makeup itu nggak cepet luntur, itu gimana Mbak? Apalagi ini dari musim panas ini. Dari base foundation tadi, sekarang kan udah banyak banget tuh base foundation yang bagus-bagus, yang istilahnya drugstore atau yang lokal.
Itu bisa banget dipakai buat kulit kita. Cari aja tinggal yang untuk kulit jenis berminyak atau kulit kering gitu kan. Karena kalau misalnya kulit berminyak dipakein base foundation untuk yang kulit berminyak, salah, makin berminyak dia jadinya. Gitu. Sebaliknya juga kalau untuk kulit kering juga kayak gitu. Jadi harus pas untuk cari base foundation karena itu kuncinya sih untuk ngikat foundation tadi gitu. Iya. Nah, kalau kita memilih apa sih Mbak tadi, BB cushion ya? Apa perlu BB pakai cushion. foundation juga? Kalau BB cushion itu sebenarnya dia tipis, jadi dia nggak terlalu mengcover untuk flek atau bekas jerawat atau noda-noda yang ada di kulit wajah. Tapi dia setidaknya untuk ngebantu nempelin bedak itu tadi sih Mbak, biar lebih awet. Cuman dia nggak apa ya hasil BB cushion itu nggak kayak foundation yang bikin tebal gitu, nggak. Tapi kelemahannya memang dia terlalu tipis gitu. Iya. Jadi perlu nggak Mbak? Nggak perlu ya, nggak perlu pakai base foundation ya, langsung aja BB. Kalau aku sih biasanya pakai skincare, terus pakai BB cushion, baru pakai bedak sih kalau aku sendiri. karena gini, kalau untuk hari-hari kan biasanya kita kalau perawatan pakai skincare tuh, terus ditimpah lagi pakai base foundation, itu nggak akan masuk. Karena kulit kita itu udah ketimpa sama skincare itu tadi. Jadi kalau misalnya kita mau make upan full, ada acara atau mau ke kantor dan harus make up full, lebih baik sih skincare-nya nggak usah dipakai dulu gitu. Jadi biar hasilnya pun semakin siang nggak semakin demplong-demplong kayak gitu, pecah make up-nya. Iya. Nah Mbak, untuk pas kita beli make up ya Mbak ya, itu kan ada yang bilang kalau make up bagus itu tuh yang mahal. Itu beneran nggak? Nggak juga. Sekarang udah banyak banget make up drugstore yang bagus-bagus banget, yang dupe-nya untuk make up yang istilahnya import gitu. Jadi sebenarnya make up yang bagus banget, yang mahal banget itu pun nggak semuanya bagus kalau dipakai. Makanya memang sesuai kebutuhan. Kalaupun emang kita sebagai make up MUA apalagi ya, kadang setiap belajar sama coach itu rasanya pengen dibeli semua gitu Mbak. Tapi kan sesuai kebutuhan kita. Karena klien-klien yang misalnya di daerah Sumatera atau di ibu kota itu kan beda banget. Nah, misalnya kalau di daerah ibu kota mereka lebih suka makeup yang tipis, tapi kan mereka kulitnya sudah bagus, ya kan rata-rata. Sedangkan kalau di sini cenderung klien-kliennya lebih ke karena suka outdoor gitu kan, kadang kan breakout atau berminyak. Jadi kita harus nyesuaiin kebutuhan itu gitu. Nggak bisa disamain sama yang kita privat di Jakarta atau di Bandung atau dimanapun. Tuh. Jadi memang sesuai kebutuhan sih menurut aku. Sesuai kebutuhan dan nggak perlu mahal ya? Nggak perlu mahal. Udah banyak banget makeup drugstore yang hampir sama kayak makeup di luar sana. Jadi lebih bagus malahan. Iya banyak dupe-nya kok sekarang. Karena memang setiap makeup itu pastinya mereka upgrade apa sih yang lagi booming saat ini, itu yang pertama. Terus yang kedua gimana caranya makeup itu biar lebih bagus dan diminatin kan pastinya, apalagi banyak makeup artis juga yang kalau bisa makeup drugstore tapi bertahan seharian full gitu. Makanya ya dari perusahaan makeupnya itu pastinya lebih upgrade terus tiap tahunnya. Yang lanjut. Nah ya Mbak, tadi ada yang lupa aku tanyain Mbak. Oke. Satu lagi Mbak, yang kesulitannya itu Mbak biasanya itu tuh milih kuas. Oh kuas. Sebenarnya sih kalau kuas itu Mbak, iya saking banyak macamnya ya Mbak. Jadi kadang bingung milih ini buat apa. Nah sekarang tuh banyak banget yang istilahnya kuas palet ya, udah semuanya full dari muka sampai mata, sampai alis, sampai lipstick tuh semua ada. Itu ada istilahnya 24 biji gitu-gitu kan. Cuman kan memang nggak semuanya dipakai dan pasti bakalan bingung apa aja nih yang dipakai gitu kan. Biasanya sih kalau misalnya untuk diri sendiri atau untuk makeup flawless gitu lebih ke brush yang penting-penting aja sih yang menurut aku dibeli walaupun satu-satu tapi setidaknya kepake gitu. Karena memang kalau yang palet itu
kadang kan nggak semuanya juga bagus gitu. Jadi lebih baik satu-satu tapi memang kepake, atau yang buat powder atau yang buat cushionnya, atau buat foundationnya gitu kan, atau buat eyeshadownya, shading. Nah itu aku sih lebih menyarankan beli ini aja, satuan aja. Jadi tahu gitu mana yang pas buat kita. Oh ya Mbak, ngomongin makeup flawless itu, memang makeup flawless itu lagi tren ya Mbak ya sekarang ini ya? Sebenarnya sih semuanya masih tren, karena kembali lagi makeup tuh selera. Jadi kadang ada orang pengen yang pangling, ada yang pengen hanya inner beauty-nya yang dikeluarin, atau pengen mukanya nggak mau dirubah. Itu selera sih, balik lagi gitu. Iya, tapi memang kalau flawless itu yang paling banyak dipilih saat ini. Ya, karena kan banyak remaja kan saat ini udah pinter make up, tapi mereka kan tetap nggak mau kelihatan lebih dewasa, jadi lebih milih make upnya itu lebih simple, lebih tipis, lebih flawless gitu. Nah, apa makeup flawless ini nih makeup yang dipakai sehari-hari Mbak? Tapi kalau ke pesta gitu bisa nggak gitu? Pakai Bisa aja makeup flawless untuk ke pesta, paling hanya nambahin di bagian bulu mata dan pemakaian eyeshadow sih untuk nonjolin dia itu flawless tapi tetap makeup pesta gitu loh. Tapi lipstiknya nggak boleh yang agak lebih terang, karena itu bakalan bikin makeup tuh jadi flawless. Jadi harus warna-warna soft kalau makeup flawless itu. Iya, Mbak, makeup flawless itu sama nggak sih Mbak sama makeup no makeup itu? Kurang lebih sama. Cuman kadang kan orang kan salah pengertian makeup flawless itu kayak apa. Sebenarnya makeup flawless itu makeup yang terlihat rapih, terlihat simple, nggak medok. Itu sih flawless kalau menurut aku. Cuman kan ada orang yang bilang flawless itu makeup no makeup. Ada juga orang yang bilang flawless itu makeup yang walaupun medok tapi tetap rapih. Nah, banyak ininya sih. Dan kalau menurut banyak versinya. Karena kan semakin kesini semakin banyak MUA, semakin banyak kreativitas mereka kan ya, pengen makeupnya itu bold tapi tetap flawless gitu kan, ada yang seperti itu gitu, bold flawless. Jadi paling dari pemilihan lipstiknya dibedain, pemilihan eyeshadownya gitu sih Mbak. Adat pun boleh, makeup adat, maksudnya kita adat tapi makeupnya flawless itu juga masih masuk, masih boleh gitu. Iya. Cuman kan cenderung kalau di adat pastinya kan makeupnya agak lebih glamor. Oh, ada glamor-glamornya gitu ya, mungkin ditambah glitter-glitter gitu Mbak ya. Ya betul. Iya. Oke, apalagi ditanya. Oke Mbak Marta, sebelum saya tutup ada yang mau Mbak sampaikan Mbak? Apa ya? Palingan sebenarnya untuk makeup itu banyak banget cara kita untuk belajar. Nah, jadi sekarang udah banyak banget media sosial yang nuntun kita untuk lebih pintar milih makeup, lebih pintar untuk belajar makeup, lebih pintar untuk berkreasi lah gimana caranya gitu kan. Karena makeup itu menurut aku penting sih untuk dipakai walaupun hari-hari gitu kan. Karena makeup bisa nampilin ini loh Mbak, penampilan kita biar lebih fresh, biar lebih enak dipandang gitu. Iya. Oke Mbak Marta, terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya. Sama-sama Mbak, sehat-sehat untuk kita semua. Semoga next time bisa ketemu langsung, bisa wawancara langsung. Iya, semoga pandemi cepat selesai jadi kita cepat ketemu Mbak ya. Amin, bener-bener. Yang penting sehat dulu sekarang. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Dadah. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Marta. Sampai jumpa lagi di beauty berikutnya. Assalamualaikum.